Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Rahman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Rahman. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah gerakan sosial. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori mobilisasi sumber daya. Ini merupakan mind map agar memudahkan dalam memahami teori mobilisasi sumber daya. Teori mobilisasi sumber daya sendiri merupakan teori yang mempunyai titik fokus terhadap masalah dalam gerakan sosial. Berbeda dengan teori-teori yang sebelumnya yang mempunyai titik fokus terhadap faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan sosial. Organisasi dalam gerakan sosial di sini dibagi menjadi dua tipe, yaitu dalam cakupan luas dan juga dalam cakupan sempit. Organisasi sosial dalam cakupan luas mempunyai tujuan untuk memobilisasi sumber daya. Dalam organisasi gerakan sosial cakupan luas berisikan tentang pengusaha organisasi dan usaha legal formal. Contohnya seperti NGO, Brigo, Kongo, dan masih banyak yang lainnya. Organisasi gerakan sosial dalam cakupan sempit ini mempunyai tujuan aktualisasi protes-protes sosial yang berkepentingan langsung dan lembaga terkait, artinya tidak terikat dengan hukum. Apa sih fluktuasi sumber daya? Fluktuasi sumber daya adalah tingkat keberhasilan dan kemunduran teori ini tergantung terhadap fluktuasi sumber daya. Sumber daya dalam gerakan sosial dibagi menjadi tiga, yaitu man atau organisasi, metode atau teknik, dan yang terakhir money atau uang. Ini gambaran teori mobilisasi yang mungkin hampir serupa dalam teori ekonomi proses input dan output. Yang membedakan di sini adalah sumber daya dalam gerakan sosial itu ada tiga yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Dalam proses input ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pemikiran pragmatif. Pemikiran pragmatif adalah pemikiran yang berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas sehingga menghalalkan segala cara. Pemikiran pragmatif ini biasanya digunakan oleh para pengusaha. Kemudian yang kedua ada pemikiran radikal. Pemikiran radikal ini merupakan pemikiran yang berdasarkan oleh kesadaran penuh orang dalam sebuah organisasi, sehingga pemikiran ini hanya dipenuhi oleh anggota dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada dana sosial. Ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi proses input dalam teori mobilisasi sumber daya. Yang pertama ada budaya politik. Budaya politik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada budaya politik apatis, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi, agama, politik, dan sosial. Yang kedua ada budaya politik mobilisasi.
yaitu masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada budaya politik aktif, yaitu masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempunyai rasa kepedulian yang tinggi pula. Faktor yang kedua yaitu struktur peluang politik. Struktur peluang politik ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah struktur politik demokrasi, yaitu keterbukaan dan menerima tuntutan. Yang kedua, struktur politik otoriter, yaitu membatasi gerakan masyarakat. Dan yang ketiga, struktur politik abu-abu, yaitu menerapkan demo dan otoriter. Faktor yang ketiga ada dinamika organisasi kemasyarakatan. Yang keempat ada organisasi atau tandingan, yaitu strategi dari organisasi lawan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sumber organisasi. Faktor yang mempengaruhi sumber organisasi ini ada dua. Yang pertama, kepemimpinan. Jadi pemimpin dari sebuah organisasi itu harus mampu mengemas sebuah isu agar dapat membuat masyarakat tertarik terhadap isu tersebut. Yang kedua maksud saya yaitu rasionalitas, yaitu cara menyusun strategi tersebut agar tercapai dan terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mungkin penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.